I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pronika. Di sini saya akan membacakan analisis novel saya yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Dan novel ini terbit pada tahun 2011 dan penerbitnya pun adalah PT Pustaka Utama. Nah, dan selanjutnya saya akan membacakan latar belakang si pengarang. Terelia adalah seorang penulis novel berbahasa Indonesia, lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Tajraja, Palembang, Sumatera Selatan. Terelia bukanlah nama aslinya, melainkan nama pena yang digunakan oleh si penulis. Nama lengkap Terelia adalah Darwis yang beristrikan Rizky Amelia, dan ayah dari Abdullah Pasai. Ayah Terelia bernama Syahdan yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ibu Terelia bernama Nur Sam. Terelia pun menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang SMA 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan, dan SMU Negeri 9 Bandar Lampung. Dan pada jenjang perguruan tinggi, ia menempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan sekarang ia pun menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UI Jakarta. Baik, di sini saya akan menceritakan peristiwa yang terjadi pada novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, di mana novel ini mengisahkan tentang seorang ayah yang memiliki pengalaman dan perjalanan yang sangat luar biasa pada masa mudanya. Namun, anaknya yang bernama Dam menganggap terlalu luar biasa, bahkan mustahil. Cerita yang ia bagikan kepada anaknya tentang perjalanan tersebut tidak bisa ditemukan sumbernya, maupun di internet, buku-buku di perpustakaan umum, dan pengetahuan orang lain pun tidak bisa melacak lokasi atau kejadian selama perjalanan yang ia ceritakan tersebut. Berbagai kisah luar biasa yang telah diceritakan kepada Dam oleh ayahnya, mulai dari adanya suku penguasa angin, apel emas dari lembah Buhara, si raja tidur yang menjadi hakim adil, dan danau Parasupi. Ayahnya juga bercerita kalau dahulu dia berteman akrab dengan si nomor 10 dan sang kapten, dua pemain sepak bola yang hebat di Eropa. Cerita-cerita itu pada awalnya dipercayai oleh Dam, namun ketika Dam semakin bertambah usia, ia menganggap cerita itu bohong dan meragukan kebenaran cerita-cerita ayahnya. Dam merupakan tokoh utama dalam novel ini. Ketika berusia 8 tahun, ia turut berkontribusi dalam pemerolehan juara klub renang kota pada kejuaraan nasional. Cabang yang dimenangi klubnya adalah renang estafet 4x100 dengan gaya bebas. Ketika berusia 15 tahun, dia disekolahkan di Akademi Gajah. Ya, Akademi Gajah, sebuah sekolah yang namanya tidak dikenal banyak orang. Akan tetapi, Dam dapat menemukan buku unik di perpustakaan sekolah tersebut. Buku itu sangat usang, tetapi isinya sesuai dengan cerita-cerita ayahnya, membuat Dam semakin penasaran tentang kebenaran kisah yang bernuansa dongeng itu. Pada tahun terakhir menempuh pendidikan di Akademi Gajah, ibunya meninggal dunia karena sakit, dan setelah lulus, Dam melanjutkan kuliah. Jurusan yang dipilihnya adalah arsitektur. Dia terlambat mendaftar dan tidak mengikuti tes masuk. Ajaibnya, dia dibolehkan berkuliah di universitas itu dengan hanya menunjukkan surat sakti dari Akademi Gajah. Ketika Dam dewasa, ia menikah dengan Tani, teman semasa SD-nya. Mereka memiliki anak yang bernama Zaz dan Kon. Ayahnya Dam juga menceritakan cerita-cerita sangat luar biasa itu ke kedua cucunya. Sama dengan Dam, awalnya Zaz dan Kon percaya, namun pada akhirnya mereka juga mulai meragukan kebenaran dan kelogisan cerita itu. Logikanya sederhana, tetapi rasional. Andai cerita-cerita itu nyata, tentu media akan meliputnya, bukan? Dan pada akhir novel ini,
Dikisahkan bahwa ayahnya Dam meninggal dunia. Pemakamannya dihadiri oleh wali kota, teman-teman sekolah Dam, dan teman-teman klub renang, kerabat, dan sahabat-sahabat ayahnya Dam. Ketika proses pemakaman, terjadi dua peristiwa unik dan mengejutkan. Ada 9 formasi layang-layang besar di langit milik suku penguasa angin. Kedua, si nomor 10 dan sang kapten datang pada acara pemakaman ayahnya. Mereka jauh-jauh dari negaranya datang untuk melayat sahabat masa kecilnya, yaitu ayahnya Dam. Pagi itu juga, Dam menyadari kalau ayahnya bukan pembohong. Peristiwa yang terjadi pada novel ini adalah peristiwa yang terjadi pada abad 17. Dan adakah hubungan sosial antara si pengarang dengan hubungan sosial di dalam novel ini? Jawabannya, di dalam novel ini tidak ada hubungan sosial si pengarang dengan hubungan sosial dalam novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karena cerita ini diciptakan berdasarkan khayalan si pengarang itu sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.